Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya. Ammar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi menjelang siang 8 Sya'ban 1440 Hijriah, kita duduk bersama di Masjid Ar-Rahmat Selipi dalam kajian Islam ilmiah dengan tema sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sekitar 5 menitan. Yang pertama yaitu pentingnya selalu memupuk semangat untuk menuntut ilmu agama. Pentingnya selalu memupuk semangat untuk menimba ilmu agama. Jadi apabila ada kemalasan dalam menimba ilmu agama, maka selalu dipupuk sehingga semangat tersebut terus ada. Yang kedua yaitu kajian-kajian yang membaca kitab, merujuk kepada sebuah kitab, ini lebih mumpuni ilmunya dibandingkan kajian-kajian yang bergenre tematik, judul per judul. Meskipun dua-duanya penting, tapi kajian-kajian yang membaca kitab ini penting. Seperti misalkan keberadaan saya di masjid ini mungkin sudah bertahun-tahun, dan panitia yang pertama kali mengundang saya ke Jakarta adalah panitia masjid ini.
Masjid Majelis Ta'lim Ar-Rahmat. Dan mudah-mudahan beliau senantiasa keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmu, harta dan keluarga. Saya ingat dulu ketika awal-awal datang ke sini, saya membawakan kajian-kajian tematik. Kajian-kajian yang berjudul. Dan kadang-kadang temanya menggugah hati untuk dihadiri. Tetapi kemudian kita rubah kajian tersebut menjadi kajian kitab. Karena kajian tematik yang seperti itu penggugah dia untuk menuntut ilmu. Tetapi untuk mendasari ilmu dari dasar dia kurang. Makanya para ulama-ulama terdahulu senantiasa mereka lebih condong kepada kajian-kajian kitab. Nah, ternyata setelah diganti banyak yang mengeluh. Kajiannya membosankan, kajiannya tidak menarik, kajiannya terlalu ilmiah, kajiannya tidak faham. Akhirnya banyak yang sudah mulai mundur teratur. Maka saya ingin menasihatkan kepada saudara-saudara dan bapak ibu saudara-saudari sekalian, kajian kitab itu lebih utama, lebih mendasar ilmunya dibandingkan kajian-kajian tematik. Ya. Dan lebih wajib ataupun lebih disemangati untuk kita ikut hadir di dalamnya. Jujur kalau seandainya saya kajian kitab di Banjarmasin, setiap malam Kamis membaca kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, maka yang hadir 3 kali lipat dari ini. Yang hadir 3 kali lipat dari ini. Itu kajian rutin saya membaca kitab. Karena mereka sudah terbiasa, dibiasakan untuk membaca kitab. Jadi kajian-kajian tematik bagi mereka hanya sebatas selingan, dan mereka pun tidak terlalu suka. Ini bukan berarti saya agak kecewa dengan yang hadir, tetapi ingin menyemangati kembali, dan beda tipis. Kita di dalam pengajian tidak mencari banyaknya jumlah yang hadir, tidak. Tetapi apa yang saya ucapkan ini adalah ingin menyemangati agar kembali ajak kawan-kawan yang dulu mungkin semangat nuntut ilmu, ya, sekarang sudah mulai bergeser. Apalagi di aura-aura yang seperti ini, sekitar 4 hari sampai 5 hari ke depan sudah sibuk dengan pembicaraan yang diam dia lebih baik daripada berbicaranya. Diam dia lebih baik daripada berbicaranya. Sudah malas menuntut ilmu. Maka ini harus diingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya menimba ilmu, dakwah salafiyah terkenal dengan menimba ilmu agama, terkenal dengan kajian-kajian Islam yang sangat ilmiah. Dan dari mimbar ini saya katakan kita sangat-sangat kecewa dengan sebagian para pendakwah, para ustadz yang kebelet ikut dalam kancah politik praktis. Ustadz salafi kita sangat-sangat mengecewakan. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Akhirnya dan umat tersesuai dengan muridnya, umat sesuai dengan ustadznya. Umat sesuai dengan ustadznya. Jauh sekarang ustadz-ustadz sebagian salafi yang mengusung dakwah salaf disibukkan dengan pembicaraan-pembicaraan sebagai politisi praktis yang bukan bidangnya, yang bukan ahlinya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingatkan, dan ini harus saya ingatkan, di Banjarmasin begitu juga. Karena iman itu kan naik turun. Semangat kadang-kadang nuntut ilmu agama. Kemudian juga kepada para panitia harus
diumumkan lagi lebih gencar lagi pengumuman-pengumuman. Jangan cuma rutinitas begitu saja. Karena rutinitas, kadang rutinitasan itu membuat seseorang akhirnya merasa biasa. Harus ada lagi improvisasi pengumumannya. Misalkan dengan apakah? Misalkan kajian kitab saya Al-Kabair. Sekali lagi ya, ini bedanya tipis. Saya mengeluh sedikitnya yang ikut kajian atau saya mengajak orang untuk hadir kajian. Bedanya tipis. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang kedua. Ya, bedanya tipis ini. Apakah dibuatkan video 1 menit, setengah menit tentang bahayanya dosa besar sehingga orang tergugah untuk masuk ke dalam kajian membaca kitab Al-Kabair? Apakah dicarikan fatwa-fatwa ulama tentang pentingnya membahas kitab Al-Kabair? Harus ada tanawwu', harus ada pergantian tata cara mengajak orang untuk ke majelis ilmu. Karena wajar manusia itu naik turun. Saya merasakan sekali drastis. Ya, yang dulunya mungkin yang hadir sampai ke belakang-belakang penuh, betul tidak? Betul. Ya, yang lama-lama terutama tahu. Karena sebagian masjid-masjid yang saya mengisi di dalamnya, yang saya mengkaji kitab di situ di dalamnya, semakin ramai. Karena saya lihat di situ pengumumannya mereka bermacam-macam caranya. Karena manusia itu perlu pergantian, manusia itu perlu sesuatu yang baru, pengumuman-pengumuman yang baru, bukan hanya sekedar sebar flyer, sebar tulisan, tidak. Tapi bagaimana caranya menggait lagi terus. Nah, salah satunya adalah tugasnya para ustadz juga mengingatkan kaum muslimin. Dakwah salaf dikenal dengan majelis ilmu, bukan majelis politik. Ya. Dakwah salaf pembicaraannya senantiasa berkaitan dengan ilmu agama. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, bedanya tipis. Saya mengeluh jamaah yang sedikit atau saya ingin mengajak. Dengan cara seperti ini apakah saya mengeluh atau saya ingin mengajak kepada kebaikan kepada kaum muslimin? Maka Anda yang punya kawan-kawan, ajak ke majelis ilmu. Isi hari liburnya dengan majelis ilmu. Saya dulu mendengar dari panitia kajian di sini. Mereka yang datang ke sini jauh-jauh, mungkin naik angkot sekian kali baru sampai ke sini. Dan semisalnya. Maka itu surga dunia. Itu sekarang yang sudah dilupakan oleh sebagian para penuntut ilmu. Sebagian sudah tersihir dengan gaya-gaya harakiyin, para penggerak-penggerak yang membawa nama Islam. Yang penting heboh, yang penting kumpul, yang penting wah. Tapi tidak dibacakan di dalamnya ilmu-ilmu agama yang mendasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini gaya-gaya kaum pergerakan, bukan gaya-gaya dakwah salaf. Ya, ini saya nasihatkan, dan saya nasihatkan terutama juga para panitia agar senantiasa terus mengajak kaum muslimin, senantiasa mengikuti, menimba ilmu agama. Jangan pernah bosan. Kalau ada turun semangat, maka cari hal yang bisa membuat seseorang semangat kembali untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agamanya yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi apa yang saya maksud. Dan sekali lagi ingat, bedanya tipis. Apakah saya ingin ujub karena harus banyak kajian yang hadir, ataukah saya mengajak orang untuk menghadiri majelis ilmu yang hanya tahu adalah saya, dan yang sampai kepada antum yang zahirnya si ustadz mengajak agar orang hadir ke majelis ilmu. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, kita tersibukkan dengan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat sama sekali.
tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Yang cuma mendatangkan kericuhan, pertikaian, pertengkaran, dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Adapun tema kita itu sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita masuk bagaimana sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin memberikan beberapa muqaddimah. Yang pertama, pentingnya membahas tema sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa adalah ibadah, dan ibadah salah satu syarat mutlak diterimanya amal ibadah adalah al-ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati hafizakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau, hadhil ayah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala syar'il muhammadi fahuwa kadhibun fi da'wah. Ayat ini adalah pemutus keputusan bagi siapa yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia hakim. Ayat ini hakim, pemutus keputusan bagi siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dusta pada saat yang bersamaan di dalam dirinya dalam pengakuannya tersebut. Berarti ayat ini merupakan ayat hakim, pemutus keputusan. Kalau Anda benar mencintai Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disinilah para ulama mengatakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah adalah mutaba'ah. Mutaba'ah. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti. Dan surat Ali Imran ini semisal dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Bukan itu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Lihat kata-kata ikuti. Ittiba' atau predikatnya mutaba'ah. Ya. Maka ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 153. Maka pentingnya tema ini, sifat puasa Nabi Muhammad SAW, karena puasa adalah ibadah dan ibadah dituntutkan mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika kita berbicara tentang sifat puasa Nabi Muhammad SAW, berarti kita sedang berusaha saat puasa nanti bisa mengikuti puasanya Nabi Muhammad SAW. Nah ini, ahibati hafizakumullah, ini penting yang pertama. Pentingnya yang kedua, tema sifat puasa Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah SAW sudah mengabarkan ada orang-orang yang berpuasa tapi bagian puasanya hanya lapar dan haus. Pahala puasanya hanya lapar dan haus. Maka kita ketika mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad SAW ingin agar jangan sampai puasa kita cuma mendapatkan lapar dan haus. Bagaimana puasanya agar tidak mendapatkan lapar dan haus? Puasanya harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak pentingnya kedua tema ini. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penting dari sisi
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasa hanya lapar dan haus. Hanya lapar dan haus. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada dan banyak orang yang berpuasa hanya lapar dan haus. Siapa mereka? Pahala puasanya cuma lapar dan haus, yaitu orang-orang yang berpuasa tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak pentingnya. Berarti amalannya ditolak, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dan tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Nah, kita tidak ingin puasa kita cuma dapat lapar haus. Puasanya orang awam, sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf yang disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Serendah-rendah puasa derajatnya adalah orang-orang yang cuma meninggalkan makan dan minum. Serendah-rendahnya puasa adalah orang-orang yang cuma meninggalkan makan dan minum. Itu serendah-rendahnya puasa. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin puasanya benar-benar manfaat, manjur, berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya yang ketiga tema ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu mempelajari sifat puasa Nabi Muhammad SAW sebelum masuk bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan. Dan mempersiapkan diri sebelum masuk bulan Ramadan itu kebiasaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Ya. Mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan itu kebiasaan para nabi dan para sahabatnya. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri bulan Ramadan. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Jika malam pertama bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ingin memberikan motivasi, persiapan kepada para sahabatnya. Jika malam pertama bulan Ramadan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun. Diikat dengan rantai para syaitan dan pemimpin-pemimpin jin. Kemudian ada suara yang berseru. Suara yang berseru bagaimana? Wahai pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukup. Wahai yang sedang masih terperosok dalam bulan Ramadan, cukup. Ya. Kalian sekarang sudah masuk dalam bulan Ramadan. Silahkan persiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri di dalam bulan Ramadan itu kebiasaan para nabi dan para sahabatnya. Dan kita ini sudah terlambat. Sekitar 22 hari lagi sebelum masuk Ramadan baru persiapan. Kalau para sahabat dahulu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan sudah persiapan. Sebagaimana perkataan Ya'la bin Al-Fadl rahimahullah, yang perkataan beliau dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan.
Mereka para sahabat senantiasa selalu diulang-ulang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur bisa memasuki bulan Ramadan, mempersiapkan diri dari 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi sesuatu yang tidak bisa diambil seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Kita meskipun terlambat maka tidak ada kata terlambat untuk persiapan. Maka saya katakan penting tema ini karena mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, para salafus saleh mempersiapkan diri bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya mempelajari hukum dan sifat-sifat puasa. Karena itu nanti. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, lihat lagi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah mendatangi kalian. Maksudnya ayo sambut, ayo persiapkan diri. Nah, salah satu persiapan kita yang terkenal dengan dakwah salaf ini, persiapan kita yang saya pindah dari dunia tasawuf ke dakwah salaf ini adalah karena ilmiahnya. Saya dulu dari dunia tasawuf, dunia yang cuma sibuk mengamalkan sesuatu tanpa ada dasar ilmu di dalamnya. Saya berpindah ke dunia ini karena saya lihat ini adalah dunia ilmiah yang sangat ilmiah. Maka jangan antum merubah sikap. Ya. Ustadz yang dulu saya kenal dengan keilmiahannya, ketika pemilu seperti ini, ketika politik seperti ini tergoda. Makanya saya katakan beberapa asatidz salafi kebelet masuk ke dalam kancah politik praktis. Jauh dari keilmiahan. Ini sangat disayangkan. Ustadz yang saya dulu idolakan, ustadz yang saya dulu anggap sangat ilmiah, ternyata tidak sanggup berhadapan dengan syubhat, tidak sanggup berhadapan dengan syahwat. Sibukkan umat dengan ilmu agama. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tema ini penting? Sifat puasa Nabi Muhammad SAW, tema ini penting karena ada sebagian orang yang tidak memahami bagaimana sifat puasa Nabi Muhammad SAW, sehingga puasanya hanya sekedar rutinitas. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Orang bersahur-sahur, orang berbuka-buka tanpa ada di atas ilmu. Puasanya tidak di atas ilmu. Sedangkan kita ini mengusung dakwah salaf, mengusung ibadah di atas ilmu. Apapun yang kita kerjakan nanti dalam bulan Ramadan benar-benar di atas ilmu. Dengan teliti. Contoh cara berbukanya Nabi bagaimana yang akan saya sebutkan sekarang. Cara bersahurnya Nabi Muhammad SAW bagaimana. Sedetil mungkin. Itu yang membuat saya pindah. Itu yang membuat saya membuat saya berani meninggalkan kebiasaan orang-orang terdahulu. Nenek-nenek moyang saya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Sekarang kita masuk kepada sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya akan mulai dari niat sampai nanti selesai. Jadi seperti dari kita mulai dari bangun sahur sampai nanti kita berbuka sampai tarawih, saya akan mulai. Bagaimana Nabi Muhammad SAW puasanya saat Ramadannya dan saat puasanya dengan dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW menentukan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara, tidak ada yang ketiga. Dengan dua cara saja, tidak ada yang ketiga. Yang pertama yaitu ru'yatu hilali Ramadan. Yang kedua itmamu syahri Sya'ban.
Pertama adalah melihat hilal awal bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan tidak ada cara yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan awal bulan Ramadan kecuali dengan dua cara ini. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Asy-syahru hakadza, asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza." Bulan seperti ini, seperti ini. Maksudnya bulan itu kebiasaannya 29 hari, kebiasaannya 30 hari, kebiasaannya 29 hari. Tidak lebih dari itu. Makanya kemudian beliau bersabda, "Fala tasumu hatta taraul hilal." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Ini cara yang pertama, menentukan awal masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal, ru'yah hilal. La tuftiru hatta tarauh, fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Jangan kalian berhari raya sampai kalian melihat hilal, yaitu bulan Syawal. Kalau seandainya hilal Ramadan terhalang bagi kalian dengan awan, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Di dalam riwayat yang lain, fa akmilul iddata 30. Sempurnakanlah jumlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Ini dalil yang begitu tegas dan begitu jelas, sejelas matahari di siang bolong, bahwasanya menentukan awal masuk bulan Ramadan hanya dengan dua cara. Ru'yah hilal, kemudian yang kedua menyempurnakan bulan Sya'ban. Hadis yang lain yang menunjukkan akan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi cara menentukan awal bulan Ramadan adalah ru'yah hilal dan menyempurnakan bulan Sya'ban. Karena setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata 30." Jika terhalang oleh kalian hilal awal bulan Ramadan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua dari sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau jika melihat hilal berdoa. Beliau mengucapkan doa saat melihat hilal. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana idza ra'al hilala qala, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbukillah." Yang artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat hilal, maka beliau berdoa, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, masukkan kami ke dalam bulan tersebut, bil yumni, dengan kenyamanan, wal iman, dan keimanan, was salamah, keselamatan, wal islam, dan di atas agama Islam, Rabbi wa rabbuki, wahai bulan, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Ramadan dan di awal bulan-bulan lainnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam, Rabbi wa rabbukillah. Dihafal doa tersebut kalau ingin puasanya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita di negeri ini mempunyai Kementerian Agama yang dari dulu sudah
menentukan bahwa awal masuknya bulan Ramadan adalah dengan ru'yah hilal. Kalau tidak bisa dilihat ru'yahnya, maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban. Maka lebih utama lagi kita untuk mengikutinya. Ya, lebih utama lagi kita untuk mengikutinya. Mengikuti keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi Ustadz, pemerintahnya akan korupsi. Kalau misalkan begitu ada yang bertanya ya, saya tidak menuduh sekarang. Tapi kalau Ustadz, pemerintahnya korupsi, apa hubungannya hilal sama korupsi? Ya, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Yang ketiga, jika masuk bulan Ramadan, maka kebiasaan beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Jadi boleh kita bergembira, bersukacita, terutama kita di media sosial beritahukan, ya, sehari dua hari sebelum Ramadan, selamat datang Ramadan Mubarak. Kami menyambut bulan Ramadan Mubarak. Kami mengucapkan kepada kaum muslimin selamat berpuasa dan menempuh dan menghadapi bulan Ramadan Mubarak. Boleh itu. Itu sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak." Lihat. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Ya, sambut bulan Ramadan. Boleh berikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Mewajibkan atas kalian berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Lihat bagaimana pentingnya kajian ini, semestinya harus dihadiri oleh kaum muslimin. Atau mungkin sebagian sibuk untuk masuk ke dalam kampanye dan segala macamnya. Ini ahibati hafizakumullah, ini menyedihkan, saya sedih sekali subhanallah. Dan di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan," Imam Nawawi menyebutkan sebuah permasalahan. Para ulama berbeda pendapat, bolehkah disebutkan Ramadan tanpa menyebutkan bulan? Bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Atakum Ramadan," telah datang kepada kalian Ramadan, tidak disebutkan di depannya bulan. Ustadz, kenapa sih dipermasalahkan masalah ini? Apakah harus menyebutkan bulan di depannya atau tidak menyebutkan bulan? Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya tidak boleh menyebutkan Ramadan tanpa ada awalannya. Karena mereka menganggap Ramadan adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat yang pertama. Enggak boleh menyebutkan Ramadan tanpa ada awalannya. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, adalah boleh menyebutkan Ramadan tanpa ada awalannya, dan Ramadan bukan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa Ramadan, gelar bulan Ramadan yang paling sesuai dengan sunnah adalah mubarak, bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Adapun kita terkenal dengan selamat datang bulan suci Ramadan. Kami mengucapkan selamat berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka kalau kita lihat istilah suci, ini istilahnya disebut dalam bahasa Arab al-haram, ashhurul hurum, bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 36, kemudian dalam hadis Rasul riwayat Bukhari disebutkan 4 bulan suci. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat, yang artinya satu tahun itu 12 bulan. Dari 12 bulan terdapat 4 bulan suci. Terdapat 4 bulan suci. Dari 4 bulan suci tersebut 3 bulan berurutan. 1 bulan bulan Rajab. 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
yang diagungkan oleh kaum Mudhar yang terletak antara bulan Jumadah dengan bulan Sya'ban. Antara bulan Jumadah dengan bulan Sya'ban. Tidak masuk di dalamnya bulan Ramadan, bulan suci. Maka gelar bulan Ramadan yang paling utama adalah Syahrun Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Itu pelajaran dari hadis tadi. Taib. Yang keempat, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah berniat puasa wajib Ramadan di malam hari. Berniat wajib puasa Ramadan di malam hari. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'as siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Sebelum fajar maksudnya adalah dari mulai terbenam matahari waktu maghrib sampai sebelum terbit fajar kedua. Siapa yang tidak berniat puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, "Man lam yubayyitis siyama fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Tidak ada puasa untuknya, maksudnya tidak sah puasanya. Ini kekhususan puasa wajib Ramadan. Wajib berpuasa, berniat puasa di malam hari. Ya, wajib berniat puasa di malam hari. Dan niat perkara hati. Ya, niat perkara hati. Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Raudhatul Talibin mengatakan, "Wan niyatu mahalluhal qalb wa la yushtaratu talaffudhu biha bil ittifaq." Dan niat tempatnya hati dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya dengan kesepakatan para ulama, terutama mazhab Syafi'i. Tapi entah datangnya dari mana. Kalau seandainya habis tarawih mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ustaz, kenapa hafal? Dulu Anda yang mimpin. Ya. Jadi niat permasalahan hati. Kemudian juga apakah cukup niat di malam pertama untuk 1 bulan penuh atau wajib niat di setiap malam? Maka khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Imam Malik rahimahullahu taala dan diikuti oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya boleh berniat di awal malam Ramadan untuk sebulanan penuh. Karena asal hukum puasa Ramadan dari awal sampai akhir, tidak ada yang dari hari ke-1 sampai hari ke-5 saja, enggak ada. Maka innamal a'malu binniyat. Jika dia meniatkan saya berpuasa bulan ini bulan Ramadan sebulanan penuh, maka pada saat itu sudah mencukupi. Tidak memerlukan lagi dia berniat di setiap malamnya karena sudah mencukupi dari awal malam. Tetapi jumhur ulama mengatakan, di antara mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya wajib berniat di setiap malam dengan dalil tadi, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah. Qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari, maka niat puasa, maka tidak ada puasa untuknya, tidak sah. Lihat kata-kata di malam hari menunjukkan kepada setiap malam. Yang jelas khilaf di antara ulama. Allahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa apabila seseorang berniat dari awal bulan, maka itu sudah mencukupi, kecuali jika niatnya terputus dengan sesuatu halangan syar'i, seperti tidak puasa karena sakit, tidak puasa karena safar, tidak puasa karena haid, karena nifas, karena hamil, karena menyusui. Maka pada saat itu jika terputus karena halangan-halangan syar'i tadi, kemudian nanti puasa lagi, seperti orang haid terputus selama 7 hari, maka ketika sudah dia suci kembali, ingin berpuasa kembali, maka berniat kembali. Paham ya para ikhwah? Tapi Ustaz, kalau saya berniat dari
di setiap malam bagaimana? Maka tidak mengapa. Puasanya sah dan itu tidak melakukan perbuatan bid'ah. Taib. Itu poin keempat. Poin kelima, bersahur. Nabi Muhammad SAW sifatnya adalah bersahur. Dan beliau menyatakan sahur terdapat berkah di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur terdapat berkah. Saya akan sebutkan beberapa berkah sahur agar kita nanti puasa Ramadan tidak meremehkan sahur. Beberapa berkah sahur di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar." Pembeda antara puasa kita orang muslim dengan orang ahlul kitab, Nasrani, Yahudi adalah makan sahur. Ini berkah yang pertama. Berkah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkah yang kedua yaitu Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang yang bersahur. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakah." Makan sahur itu berkah. Fala tada'uh, jangan kalian tinggalkan. Walau an yujri'a ahadukum jur'atan min ma. Walaupun salah seorang dari kalian menegukkan air seteguk saja di dalam tenggorokannya. Walau itu. Ya. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Ini keberkahan kedua. Allah bersalawat, artinya Allah memuji orang-orang yang bersahur. Allah memuji orang-orang yang bersahur di hadapan para malaikatnya. Para malaikat bersalawat atas orang yang bersahur, artinya para malaikat mendoakan keberkahan, ampunan, rahmat bagi orang-orang yang bersahur. Alangkah indahnya. Jangan pernah tinggalkan sahur. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam bersahur kita bisa mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bersahur kita bisa mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu beristighfar saat bersahur. Ini keberkahan sahur yang ketiga. Beristighfar saat bersahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar." Surat Ali Imran ayat 17. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wa bil ashar hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Ali Imran ayat 17, Az-Zariyat ayat 18. Menunjukkan bahwasanya berkahnya bersahur, orang bisa beristighfar di waktu sahur. Kemudian berkahnya bersahur yang keempat adalah seseorang mendapati waktu mustajab untuk berdoa saat bersahur. Seseorang mendapati waktu mustajab untuk berdoa saat bersahur. Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan.
Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta aku akan berikan. Man yastaghfiruli fa'aghfirulah. Siapa yang beristighfar aku akan ampuni dia. Nah, ini waktu sahur. Ini keberkahan sahur. Keberkahan sahur yang kelima yaitu seseorang tidak terlambat bangun subuh. Tidak terlambat bangun subuh. Nah, itu keberkahan sahur. Dan itu poin yang kelima, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahur dan beliau menyatakan bersahur di dalamnya terdapat berkah. Ya. Kemudian poin yang ke-6 yaitu sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau bersahur dekat dengan waktu azan. Ini masih ada hubungannya dengan sahur. Bersahur dekat dengan waktu azan. Sedekat apa Ustaz? Mari kita lihat riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu haddatsah, bahwa suatu ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan kepada Anas bin Malik, annahum tasahharu ma'ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah, bahwa mereka bersahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersahur sebentar kemudian bangun menuju salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainahuma?" Berapa antara jarak sahur beliau dengan azan subuh? Berapa? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, "Qadru 50 atau 60 ayah." Sekitar orang baca Al-Quran 50 atau 60 ayat. Kalau Anda buka mushaf Al-Quran, maka lihat surat Al-Baqarah dari mulai ayat 1 sampai 50 sampai 60 itu sekitar setengah juz. Setengah juz orang baca Al-Quran yang biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan dia lancar sekitar 15 menit. Jadi jarak antara sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan azan subuh sekitar 15 menit. Nah, ini perhatikan para ikhwah. Ya, karena sebagian orang ada yang keliru dalam bersahur. Ya. Jam 1 sahur. Ini namanya makan malam atau makan pertengahan malam. Ya, jadi ini sedikit menarik ini. Ramadan semestinya kan tingkat konsumsi makanan itu sedikit. Tetapi coba kenapa di pasar dan juga keadaan ekonomi di negeri kita setiap tahunnya inflasi? Kapan terjadi inflasi? Ketika banyak barang yang terjual sehingga barang menjadi mahal karena langka. Itu inflasi. Makanya ini perhatikan kepada ibu-ibu yang di bawah, saudari-saudariku muslimah yang di bawah. Dengan apa Anda menyambut bulan Ramadan? Karena sebagian para perempuan kadang-kadang, ayo Mbak, ayo Bang ke mall. Kita belum siap-siap Ramadan nih. Datanglah abangnya tuh ke mall sama atau ke pusat perbelanjaan sama istrinya. Semua makanan dibeli. Dan kadang-kadang ini kayaknya kita belum pernah makan deh. Dibeli juga. Jadi saya berpikir bahwa apakah sudah bergeser cara menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak makanan yang belum pernah dimakan sebelumnya. Nah, ini hati-hati para ikhwah, jangan salah menyambut bulan Ramadan. Ya. Maka perhatikan baik-baik ya. Di dalam bulan Ramadan semestinya kita bersahurnya dari mulai apa tadi? 15 menit sekitar itu sebelum azan subuh. Ya, belum azan subuh. Bukan jam 1, jam 2, bukan. Karena itu adalah makan setelah pertengahan malam. Kadang-kadang orang sebagian bulan Ramadan semakin gemuk.
Sudah di luar Ramadan tas pinggang permanen dibawa kemana-mana. Paham antum tas pinggang permanen? Ya. Itu subhanallah. Hanya istri kita yang sanggup melihat bentuk badan kita, wahai bapak-bapak sekalian. Maka coba sayangi istri. Ya. Sanggup dengan kekurangan kita. Tas pinggang permanen, kadang-kadang istrinya hamil, suami lebih hamil dibandingkan istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ada cerita menarik. Ini cerita pribadi tetapi ya intermezzo lah. Saya karena ingin menurunkan badan, beberapa bulan, setahun lah saya tidak makan nasi. Cuma makan lauk, buah gitu. Dari mulai 2017 April sampai 2018 April. Rencana memang satu tahun saja. Lumayan turun dari 96 jadi 80. Turun. Habis itu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin akhi fillah, saudara saya karena Allah, Dr. Finanda Andirja mengatakan, ngapain Din? Ngapain badan bagus-bagus? Ya. Itu lihat, gajah gemuk sehat. Ikan paus gendut bisa berenang Din katanya. Yang lebih nyelekit lagi, ngapain? Ya, urus-urus badan ganteng-ganteng. Kalau cuma beraninya cuma satu. Ah, itu nyelekit banget. Habis itu saya makan nasi sudah. Taib. Saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cinta ini menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Ahibati hafizakumullah. Terus kita lanjutkan. Kemudian yang ke-7 yaitu bersahur. Nah, ini yang saya katakan tadi. Sebelum saya sebutkan yang ke-7, kita di zaman yang sangat modern ini, ada teknologi yang begitu canggih ini, kita semakin mempunyai sarana untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasul secara detil. Maka jangan sampai diremehkan itu. Jangan sampai diremehkan itu. Di antara sunnah tersebut yaitu yang ke-7 bersahur dengan kurma. Kurma tamar. Kurma kering. Ya, kurma tamar. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurma tamar itu seperti yang kita lihat pada seperti ini. Lihat beberapa gambar kurma tamar. Dari kanan dulu saya. Ini gambar kurma tamar. Kurma kering. Ya, kurma kering. Kita tidak mempermasalahkan jenisnya. Jenisnya ada yang sok'i, ada yang sukari, ada yang apalagi, ada yang khalas, ada yang kita tidak mempermasalahkan. Seperti misalkan kalau di kita ada durian montong, ada durian Palembang, ada durian Medan, kita tidak mempermasalahkan itunya. Tapi kita mempermasalahkan kering atau tidaknya. Dalam bahasa Arab ini namanya tamar, kurma tamar, kurma kering. Ya, nanti berbuka beda lagi. Saya akan sebutkan saat berbuka. Ya. Nah, ini bisa kita dapatkan di zaman sekarang di Indonesia tanpa harus kita pergi ke Arab. Ya. Begitu juga kurma yang basah, kurma rutop namanya, untuk berbuka. Bisa kita dapatkan saat kita di zaman sekarang ini. Maka perhatikan itu saat berbuka. Kalau perlu mesan kepada orang-orang yang memang berjualan kurma, saya mau kurma ini untuk sahur, ini untuk berbuka. Meskipun hukumnya itu dianjurkan, tetapi alangkah baiknya kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya
yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman, kurma tamar, kurma kering. Ya, ini yang kurma yang paling banyak dibeli dimakan oleh kaum muslimin. Karena sebagian tidak mengetahui apa itu kurma rutab, nanti akan saya contohkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma tamar. Meskipun Ustadz berarti sahurnya cuma kurma aja. Kayaknya kelaparan nanti Ustadz. Ya, enggak, kurang katanya nanti. Maka tidak, silahkan yang lain-lain. Ya. Nah, di sini ada penemuan menarik. Saya pernah nonton video di YouTube tentang kenapa Nabi Muhammad SAW dari seorang kedokteran ahli pencernaan. Kenapa Nabi Muhammad SAW beliau bersahur dengan kurma tamar? Jawabannya adalah karena kurma tamar itu diolah oleh pencernaan kita dalam waktu yang lama. Jadi kita masih mempunyai kekuatan sampai siang. Karena mempunyai pengolahannya lama. Karena kan kalau kita puasa itu, ya, puasa itu pencernaan kita sedang melakukan detoksifikasi. Dan ini salah satu manfaat puasa dari sisi kesehatan. Detoksifikasi yaitu pembuangan racun-racun yang ada pada pencernaan kita. Kotoran-kotoran, makanan-makanan yang kotor-kotor tidak bersih diolah, kemudian dihancurkan. Akhirnya tumbuhlah sel-sel pencernaan yang baru. Pencernaan yang baru. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika berbuka, beliau berbukanya dengan rutop, kurma rutop. Kurma rutop adalah kurma yang basah. Saya ambilkan saja gambarnya biar tahu bedanya. Ini kurma yang basah, ya. Nah, perhatikan ini kurmanya. Nah, jadi sebagian kering, sebagian masih kuning, dan sebagian baru batang. Ini kurma rutop. Beginilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang belum matang. Nah, ini. Ya. Nah, ini apa? Kurma tamar atau kurma rutop? Kurma tamar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurma tamar atau kurma rutop? Tamar. Itu bisa bedakan sekarang ya. Nah, di zaman sekarang yang seperti itu sangat mudah untuk kita dapatkan. Tidak mesti kita harus umrah dulu bawa ke Indonesia, enggak. Mungkin Tanah Abang banyak, betul? Betul. Nah, itu saya sering mengatakan sebuah kaidah. Sarana jika semakin tercipta dimudahkan oleh Allah, tetapi prestasi ibadah semakin berkurang, maka hisabnya di hari kiamat berat di sisi Allah. Silaturahim misalkan di zaman sekarang, sarananya sangat mudah. SMS, telepon, video call, WhatsApp, apalagi mudah sekali. Tetapi silaturahimnya tetap saja kurang. Ini lebih berat hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau mendapati azan subuh dalam keadaan junub, beliau tetap berpuasa. Apabila beliau mendapati azan subuh dalam keadaan junub karena bergaul dengan istrinya, maka beliau tetap berpuasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaghtasilu wa yasum. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau junub, belum mandi. Karena bergaul, berjima dengan istrinya. Ya. Kemudian beliau mandi, kemudian beliau berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh saja kalau suami menggauli istrinya, kemudian setelah bergaul langsung tidur. Ya, tetapi lebih baik dibasuh dulu kemaluannya, kemudian berwudu tidur. Tidak perlu mandi. Mandinya mungkin sebelum subuh, boleh. Ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau junub di malam hari bulan Ramadan dan sudah masuk azan dalam keadaan beliau masih junub, belum mandi. Junubnya karena bergaul dengan istrinya. Dari mana Ustaz taunya bulan Ramadan? Dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasil wa yasum." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu subuh dalam keadaan junub di dalam bulan Ramadan, bukan karena mimpi junubnya, artinya karena bergaul. Atau mungkin saja beliau bangun malam kemudian melakukan hubungan badan sebelum subuh. Ya. Maka akhirnya saat sudah melakukan hubungan badan, maka tidak beberapa lama azan, belum sempat mandi. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian beliau mandi, lalu beliau berpuasa. Ini menunjukkan junubnya beliau tidak menghalangi beliau untuk apa? Berpuasa. Ini yang ke-8. Yang ke-9. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 adalah boleh melakukan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu saat berpuasa. Boleh melakukan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu saat berpuasa. Jadi kalau kita berwudu di tengah hari bulan Ramadan, kemudian kita berwudu, maka tidak mengapa kita berkumur-kumur, tapi tentunya diludahin ya setelah itu, jangan ditelan. Kemudian dimasukkan air ke hidung, istinsyak, kemudian istinthar, mengeluarkan air dari hidung. Boleh ini. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Luqait ibnu Sabrah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil wudu." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang wudu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa balligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Sempurnakanlah wudu, kemudian sela-selalah jari jemari, kemudian dan berlebih-lebihanlah di dalam memasukkan air ke hidung, kecuali saat berpuasa. Artinya saat berpuasa tetap memasukkan air ke hidung, tapi jangan terlalu dalam. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan hidung termasuk lubang yang bisa memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Makanya ketika puasa memakai apa? Memakai tetes hidung ini diharamkan karena bisa batal puasanya, karena hidung salah satu manfad, lubang yang bisa memasukkan ke dalam tenggorokan berdasarkan hadis ini ya. Jadi ketika berpuasa berwudu maka boleh beristinsyak, memasukkan air ke hidung, akan tetapi dengan tidak berlebih-lebihan seperti di luar puasa. Wallahu alam. Yang ke-10, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-10 adalah boleh bersiwak saat berpuasa, termasuk di dalamnya menggosok gigi. Boleh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yuzkar an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'ad wa la a'ud. Artinya, kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak saat sedang berpuasa. Sedang berpuasa beliau bersiwak dalam jumlah bilangan yang sangat sering, tidak bisa aku hitung. Sering beliau bersiwak saat berpuasa. Nah, ini tidak mengapa para ikhwah.
Termasuk di dalamnya adalah sikat gigi. Lalu Ustaz, kalau sikat giginya dengan pasta gigi bagaimana? Nah, nanti ini masuk ke dalam permasalahan puasa. Jadi antum harus ajak tuh ustadz antum yang di Jakarta ini, ya, mengaji tentang sifat puasa, permasalahan puasa, bagaimana menghadapi Ramadan. Harus ajak itu. Jangan politik aja kerjanya. Dan saya bersyukur kepada Allah. Ini terjadi sebelum masuk bulan Ramadan. Coba bayangkan antum kalau bulan Ramadan benar-benar menghabiskan pahala puasa kita. Yang satu cebong, yang satu kampret, yang satu la haula wala quwata illa billah. Ini para ikhwah. Nah, di sini terdapat permasalahan sikat gigi. Boleh, boleh. Taib Ustaz. Pakai pasta gigi bagaimana? Boleh, tetapi jangan sampai terasa di tenggorokan. Ya, bisa saja. Kalau sudah terasa di tenggorokan, maka makruh. Kalau masuk, maka bisa batal puasanya. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10. Yang ke-11 afwan. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-11, senantiasa selalu menjaga sholat 5 waktu, dan apabila laki-laki diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainasy rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat, tidak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekafiran. Maka timbul pertanyaan, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak salat? Maka jawabannya tidak sah puasanya. Kenapa? Karena yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, tidak sah puasanya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-12, sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau mencumbu istrinya ketika berpuasa. Beliau mencumbu istrinya ketika beliau berpuasa. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa shaim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menciumi Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang berpuasa. Di dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW yuqabbilu fi syahri shaum, yuqabbilu fi Ramadan wa huwa shaim. Adalah Rasulullah SAW menciumku ketika bulan puasa, saat dalam keadaan sedang berpuasa, bulan Ramadan. Jadi mungkin kalau hadis yang pertama kan itu kan mungkin puasa sunnah Ustaz. Enggak, ini bulan Ramadan. Boleh, ya. Tetapi Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, kana amlakakum li irbih. Orang yang paling menahan syahwatnya, tidak mudah ejakulasi dini. Sedikit dipegang jempolnya udah. Ada laki-laki begitu kan? Ya. Maka yang tidak tahan tidak boleh. Yang boleh melakukan seperti ini adalah orang-orang yang bisa menahan syahwatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau ada lawannya, ini jomblo nikah dulu ente. Yang ke-13. Nah, ini penting nih. Menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Saya sebutkan ya secara ringkas, karena kalau disebutkan semuanya dengan dalil-dalilnya panjang ya, dan tidak mencukupi. Sedangkan kita ingin sampai buka puasa nanti bagaimana sifatnya kita ingin selesaikan. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-13, menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu berjima.
di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Ustadz, ada yang nggak sengaja? Ada nggak? Hah? Ada nggak yang dengan sengaja, tidak sengaja? Ustadz, ana kena sama istri ana, tapi ana lupa Ustadz. Bisa nggak lupa? Hah? Yang jelas antara bisa atau tidak bisa itu urusan masing-masing. Bisa lupa atau enggak itu urusan masing-masing. Ya, tapi yang jelas dibicarakan oleh para ulama fikih. Hukmu man jama'a ahlahu fi nahari Ramadan nasiyan. Hukum yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan lupa. Ya, ini berarti mungkin terjadi. Tapi agak mustahil. Kenapa mustahil? Coba kita jawab ilmiah, bukan hanya sekedar syahwat-syahwatan saja. Kenapa mustahil? Ilmiah. Ada muqaddimah. Ini harus ada penjelasan. Apa itu muqaddimah? Secara ilmiah, maka jawabannya secara ilmiah mungkin bisa. Tapi agak mustahil. Kenapa agak mustahil? Karena yang namanya berjima itu memerlukan syahwat. Syahwat memerlukan hati. Hati memerlukan pikiran. Tapi mungkin bisa orang lupa. Terutama malam-malam pertama, subuh-subuh pertama. Mohon maaf ya agak sedikit vulgar. Sebagian orang bersetubuh, yang menurut sebagian orang bersetubuh paling enak adalah sebelum subuh. Ya, sebelum subuh atau setelah subuh. Maka dia lupa kalau itu hari pertama Ramadan. Mungkin dia lupa, mungkin. Makanya dibicarakan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, ini para ikhwah, jima yang pertama. Ya. Dan dalilnya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man as-siyamu li." Puasa itu milikku. Wa ana ajzibih, dan aku yang mengganjarnya. Li'annahu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa, dia meninggalkan makan dan syahwatnya, jima. Itu dalil bahwasanya haram dan membatalkan puasa berjima di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua yang membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan adalah yaitu keluarnya mani dengan sengaja. Keluarnya mani dengan sengaja. Baik itu dengan onani, dengan masturbasi, ya, ataupun dibantu oleh istri dengan sengaja. Keluar mani, bukan madhi, mani. Maka ini batal puasanya. Berdasarkan hadis tadi, dia meninggalkan syahwatnya karenaku. Makanya segala hal yang berkaitan dengan syahwat diharamkan saat berpuasa. Yang ketiga, makan dan minum. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Makanlah, minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai terang benang hitam dari benang putih. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, pembatal puasa adalah yang semakna dengan makan dan minum. Seperti obat diminum, kemudian itu menguatkan tubuh. Atau suntikan yang menguatkan tubuh. Semakna dengan makan dan minum. Yang kelima, ini khilaf di antara ulama, berbekam. Ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan. Saya lebih condong kepada membatalkan. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man dhara'ahul qai fala qadha'a lah, wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qadha'." Siapa yang muntah tanpa sengaja keluar, maka tidak ada qadha atasnya, tidak batal puasanya. Barang siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka wajib qadha atasnya. Misalkan dia nyolok-nyolok di sini,
atau apapun yang dengan dia dengan sengaja memuntahkan dirinya, maka ini adalah batal puasa. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa batal ya Ustaz? Bukan, padahal kan itu keluar bukan masuk. Kenapa muntah membatalkan puasa? Maka jawabannya, pembatal puasa itu ada dua jenis. Yang membuat badan semakin kuat, dan yang kedua yang membuat badan semakin lemah. Nah itu kenapa akhirnya batal puasa bagi yang muntah, dan juga batal puasa bagi yang berbekam, karena dia melemahkan badan. Nah, yang ke-7 pembatal puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Yang ke-8 pembatal puasa adalah berniat berbuka, walaupun hanya niat dalam hati, nggak boleh. Haram hukumnya berniat berbuka. Yang ke-8. Yang ke-9 pembatal puasa adalah murtad. Saya ulangi ya. Yang pertama apa tadi? Berjima. Yang kedua apa? Keluarnya mani dengan sengaja. Kalau mimpi bagaimana? Tidak batal. Ya, tidak batal. Ada orang pernah datang, Ustadz, saya selama ini kalau mimpi junub saya tidak puasa. Mimpi junub, bukan berhubungan. Mimpi junub di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya saya tidak puasa karena menganggap saya batal, Ustadz. Akhirnya saya makan di siang hari bulan Ramadan. Apakah batal puasa saya dan wajib saya mengqadha? Maka jawabannya wallahu alam adalah batal puasanya dan wajib dia mengqadhanya. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, semakna makan dan minum. Yang kelima, mengeluarkan darah dengan bekam. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Yang ketujuh, keluarnya darah haid dan nifas. Yang kedelapan, berniat untuk berbuka. Ya, ini hati-hati nih, berniat untuk berbuka, jangan main-main. Tidak boleh perkataan untuk main-main dalam agama. Yang kesembilan, yaitu murtad dari agama Islam. Taib. Syarat terjadinya pembatal puasa ini ada 4. Syarat terjadinya pembatal puasa ada 2, coba dulu ya. Yang pertama, orang yang berpuasa tahu hukumnya bahwa itu membatalkan puasa, tahu hukumnya. Kalau tidak tahu, maka tidak batal puasanya. Yang kedua, orang yang melakukan pembatal puasa tersebut dia melakukannya dengan sengaja, bukan karena lupa. Dengan sengaja, bukan karena lupa. Yang ketiga, orang yang melakukan pembatal puasa tersebut dengan pilihan dia, dengan pilihannya, bukan karena dipaksa. Ya. Nah, ini syarat-syarat pembatal puasa. Apa tadi yang pertama? Tahu hukumnya. Yang kedua, melakukan pembatal puasa tersebut dengan sengaja. Yang ketiga, melakukan pembatal puasa tersebut dengan pilihan, yaitu dengan tanpa dipaksa. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bertanya, Ustadz, saya tahu bahwa tidak boleh berjima di siang hari bulan Ramadan, tapi saya kan tidak tahu hukuman dan kafaratnya apa. Kalau siang hari bulan Ramadan, berjima di siang hari bulan Ramadan, saya tidak tahu kafaratnya. Saya kan nggak tahu juga, Ustaz. Enggak, tetap kena. Tetap kena kafarat. Karena yang paling penting dia mengetahui hukum pembatal puasa. Adapun hukuman bagi yang membatalkan puasa, maka itu bukan ukuran. Seperti misalkan ada orang menikah, kemudian menikahnya sebelum bulan Ramadan, lagi endohai-endohainya, dia masuk bulan Ramadan. Akhirnya dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ketika ditanya, kenapa kamu bersetubuh? Kami tidak tahu hukumannya apa, Ustaz. Hukumnya kami tahu haram, tapi hukumannya nggak tahu. Maka tetap saja dia kena hukumannya, yaitu penebusnya, kafaratnya. Nah, seperti itu. Itu perlu diperhatikan. Yang ke-14,
Termasuk sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi seluruh yang diharamkan saat berpuasa. Kalau tadi pembatal puasa, ini tidak, seluruh hal yang diharamkan saat berpuasa. Apa saja ini? Pertama, dusta, sumpah palsu. Yang kedua, laghu, perkataan sia-sia seperti ghibah, menggunjing orang, namimah, mengadu domba. Ya, sia-sia. Kemudian seperti nyanyian. Nah, ini hati-hati nih. Bulan Ramadan tahun ini, saya nasihatkan kepada kaum muslimin bahwasanya jangan sampai kejadian tahun kemarin. Di negeri ini ada lagu kebangsaan bulan Ramadan tahun kemarin. Di antaranya Dinus Salam. Dan Dinus Salam itu nyanyian, bukan sholawatan. Itu lagu, bukan sholawatan. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Dan itu sia-sia, perkataan sia-sia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan-perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, maka tidak ada puasa atasnya. Allah tidak memerlukan dia menahan lapar dan haus. Ini yang namanya perkataan dusta dan sumpah palsu. Yang kedua, tadi saya katakan apa? Perkataan sia-sia seperti ghibah, namimah, nyanyian, musik, lagu. Ini adalah perkataan sia-sia. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan yang sia-sia. Sia-sia di sini seperti yang sudah saya sebutkan, ghibah, namimah, kemudian apa lagi? Nyanyian, lagu dan semisalnya. Kadang sebagian orang kadang-kadang hafal. Apalagi di zaman sekarang yang kita harus berperang, harus membenarkan yang keliru, dalam artian memperbaiki yang keliru. Jangan sampai dibenarkan, jangan sampai dibiarkan. Ini ada DJ Islami, DJ yang biasa di klub-klub malam, ya. Kemudian ada beatbox Islami, beatbox. Ini astagfirullah, diharamkan dalam agama Islam. Pakai alat musik saja diharamkan. Ini mulut kita dijadikan alat musik. Ini haram hukumnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diharamkan ketiga adalah ar-rafath, perkataan dan perbuatan yang nista, kotor, porno, keji. Segala macam hal yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Tubuh wanita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Maka hati-hati di grup WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, ya. Kadang-kadang di grup-grup WhatsApp laki-laki sering membicarakan tentang poligami. Dan kadang terlalu berlebihan, akhirnya membicarakan bentuk tekstur tubuh perempuan. Kalau janda begini, kalau perawan begini. Jauhi dalam bulan Ramadan, itu mengikis pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal aghli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah puasa itu dari perkara-perkara makan dan minum saja. Sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan perbuatan sia-sia, perkataan sia-sia, dan perbuatan rafath dan perkataan rafath.
Hati-hati ini. Termasuk di dalamnya di sosial media. Kemudian yang keempat yang diharamkan adalah mengangkat suara dan bertengkar ketika bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim." Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rofath. Rofath apa tadi? Perkataan kotor, zina, keji, syahwat, porno, nggak boleh. Ya. Wala yaskhab, dan tidak melakukan sakhab. Sakhab adalah asyah ma'al khusumah. Bertengkar sambil teriak-teriak. Ini hati-hati dalam puasa. Biasanya di tengah jalan kita sedang panas-panasnya nyari duit, ada orang yang mulai menyulut emosi. Ini hati-hati. Maka kata Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian mengajak kalian untuk bertengkar, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Para ulama menjelaskan akan hal ini. Apakah memang kalau begitu kalau kita sedang diajak orang untuk bertengkar, ucapkanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Secara lahiriah memang seperti itu, ataukah kita tinggalkan saja dia karena dia menganggap dirinya sedang berpuasa? Yang jelas ketika berpuasa diharamkan untuk melakukan pertengkaran, apalagi sambil mengangkat-ngangkat suara. Timbul pertanyaan, ada hadis Rasul yang berbunyi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atash. Berapa banyak? Maksudnya banyak. Dan pasti terjadi. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya lapar dan haus saja. Kok bisa Ustaz? Dia akan menahan lapar, haus, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dia sudah beribadah Ustaz. Kenapa cuma dapat 0? Maka jawabannya, lihat ini, perkataan ini baik-baik. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, anna at-taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Seseorang ketika puasa meninggalkan hal-hal yang dihalalkan, makan, minum, bersetubuh di siang hari halal, tapi dia tinggalkan demi puasa. Ini tidak akan sempurna kecuali ketika dia meninggalkan yang diharamkan. Itu maksudnya. Seorang yang puasa meninggalkan yang halal tidak akan sempurna kecuali ketika meninggalkan yang haram. Saya artikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah tidak akan sempurna kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Kemudian beliau mengatakan, famanir takabal muharramat thumma taqarraba ila Allah bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di siang hari bulan Ramadan, mengerjakan yang haram tapi meninggalkan yang mubah, ini persis seperti orang mengerjakan amalan sunnah, ninggalin amalan wajib. Persis tuh. Makanya nilainya 0 puasanya. Nah, di sini berarti harus ada 2 poin kita pelajari para ikhwah. Tinggalkan pembatal-pembatal puasa, dan yang kedua, tinggalkan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Yang ke-15, memperbanyak bacaan Al-Quran ketika Ramadan. Memperbanyak. Dan memperbanyak ini para ikhwah, memperbanyak. Nanti jangan sampai ada yang bertanya gini, Ustadz, mana yang lebih utama? Ini kalau sudah ada pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemalas. Mana yang lebih utama? Hatam berkali-kali dalam bulan Ramadan tapi tidak faham apa yang dibaca, atau tidak hatam sama sekali dalam bulan Ramadan tapi dia paham apa yang dibaca, tafsirnya tahu, ayat sebab turun ayat ini tahu, mana yang lebih utama?
Maka biasanya yang bertanya seperti ini adalah tidak mengerjakan dua-duanya. Cuma tanya doang. Ya, pemalas biasanya. Maka hati-hati, saya katakan perbanyaklah. Dan saya nasihatkan kepada para ustadz, para pendakwah, ya, kalau bulan Ramadan jangan bilang begini ke jamaah. Di dalam bulan Ramadan ini ada orang-orang yang Ramadhaniyun. Apa itu Ramadhaniyun? Orang yang membaca Al-Qur'annya cuma bulan Ramadan. Sedangkan di luar Ramadan tidak dia baca. Ini enggak pantas untuk diceritakan dalam bulan Ramadan. Itu nanti setelah Ramadan. Biarkan umat sekarang gemar baca Quran, semangat baca Quran. Sebutkan keutamaan baca Quran, sebutkan bagaimana indahnya baca Quran, sebutkan pahala baca Quran. Biarkan seperti itu. Adapun pembicaraan tadi, ada orang-orang sebagian yang cuma baca Qurannya dalam bulan Ramadan. Itu nanti di bulan Syawal. Paham maksud saya enggak? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa sekarang? 16. Memperbanyak sedekah dalam bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah dalam bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jal, ibnu Adam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara saiman kana lahu mithlu ajrih min ghairi an yanqusa min ajri saimi syai'an. Barang siapa yang membukakan seorang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka dalam bulan Ramadan para ulama sering mengatakan ja'a Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amit ta'am. Telah datang bulan Ramadan, maka dia adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang miskin. Taib, sudah berapa itu? 16. 17. Termasuk sifat puasa Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan adalah memerintahkan untuk berpuasa, untuk berumrah dalam bulan Ramadan. Memerintahkan untuk berumrah dalam bulan Ramadan. Saya sebutkan cepat ya karena waktunya habis. Yang ke-18, berpuasa saat safar pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sifat puasa yang ke-18 adalah boleh berpuasa saat safar. Yang ke-19, menyegerakan berbuka, jangan ditunda-tunda, terutama panitia buka bersama. Jangan ditunda-tunda, nyediain orang dia sendiri lupa. Ya. Yang ke-19, berbukalah dengan kurma rutop. Kurma yang basah tadi. Yang baru matang. Ya, dengan kurma rutop, kurma yang basah tadi. Kemudian yang ke-21, berdoa ketika sudah berbuka. Berdoa ketika sudah berbuka. Bagaimana ketika sudah berbuka? Ini misalkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian ambil kurma, baca Bismillah, minum. Setelah masuk beberapa tegukan, beberapa buah kurma, maka pada saat itu dia mengucapkan zahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Begitu cara berdoa saat berbuka. Yang ke-22, 22, sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Yang ke-24, 23, yaitu sholat tarawih bersama imam. Yang ke-24, sholat witir. Yang ke-25, bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Saya ulangi,
Yang ke-25, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ke-6, yang ke berapa? 26, beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, itu kira-kira sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di rumah sakit banyak pasien yang terpasang infus dan masuk cairan infus darah dan lain-lain, dan mereka berpuasa. Bagaimana puasanya, sah atau tidak? Maka infus termasuk pembatal puasa karena apa? Menguatkan. Nah, begitu caranya. Saya mau bertanya Ustadz, menelan ludah sendiri saat puasa apakah batal puasanya? Tidak. Tetapi jorok. Ya, artinya tidak pantas melakukan seperti itu saat berpuasa. Kumpulin telan. Dan apakah batal juga puasanya jika makanan yang naik dari perut dan hampir keluar dari mulut atau muntah? Dan jika itu terjadi sebaiknya dimuntahkan atau ditelan? Kalau sudah di dalam perut, kemudian ada yang rasa ingin keluar, maka tidak membatalkan, karena yang membatalkan itu adalah yang masuk. Dan yang masuk itu pun ya sesuatu yang membuat kuat badan. Kalau ada orang tidur nganga, habis itu ada masuk lalat atau batu, maka ini tidak batal. Ya, kenapa? Karena bukan sesuatu yang menguatkan, dan juga pada saat itu dia tidur tidak diketahui. Allahu a'lam. Saya kemungkinan tidak puasa sebulan penuh karena nifas, saat ini hampir melahirkan. Bolehkah saya fidyah saja? Khilaf di antara ulama antara hukum tentang wanita menyusui dan hamil. Wanita menyusui dan hamil, wallahu alam, pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah dia wajib mengqadha saja. Karena dia bagaikan orang sakit akut yang diharapkan kesembuhannya. Setelah dia melahirkan, sembuh dia. Setelah dia menyusui, sembuh dia. Tetapi Ustadz, masalahnya begini, tahun ini saya melahirkan, saya hamil otomatis. Tahun ini saya hamil kata dia. Otomatis saya kurang kuat untuk berpuasa. Tahun depan saya menyusui, tidak kuat juga lagi berpuasa. Tahun depannya lagi hamil lagi. Tahun depannya lagi nyusui lagi. Kapan saya mengqadhanya? Maka jawabannya adalah apabila kejadiannya seperti itu, maka asal hukumnya tetap wajib mengqadha. Sampai benar-benar sudah tidak sanggup, maka boleh dia membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyah ada dua cara. Memberikan makan 1 piring siap santap kepada seorang fakir miskin sekali, sebagai gantian sehari dia tidak puasa. Jadi makannya cuma sekali, tidak 3 kali sehari. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, memberikan bahan makanan pokok kepada orang miskin sebanyak 1,5 kilogram beras, sebagaimana dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu an. Wallahu alam. Jika seseorang melakukan pembatal puasa di tengah hari, apakah dia boleh makan atau minum? Atau tetap menahan? Maka jawabannya, pembatal puasa, kalau seandainya pembatal puasa tersebut haid dan nifas, ya maka dia boleh makan. Dia boleh makan karena dia sudah batal. Tetapi tentunya dia menjaga adab di hadapan orang yang berpuasa.
Ya, wallahu alam. Dia boleh makan. Saat sahur berapa buah kurma kering yang dimakan dan apakah kita masih boleh memakan nasi? Maka jawabannya belum ada dalil khusus berapa buah jumlahnya. Bolehkah makan nasi? Maka jawabannya boleh. Ya, kurma, nasi kurma. Ya, boleh. Saya sering mendengar kajian-kajian di YouTube dan membuat kajian pendek yang untuk di-share di Facebook atau di IG sebagai motivasi diri dan pengingat. Dan ada beberapa teman atau saudara saya alhamdulillah dari video tersebut membuat mereka ingin kajian. Tetapi saya enggak izin sama ustadz yang ada di video tersebut. Apakah saya berdosa? Termasuk video ustadz. Maka silahkan. Kalau sudah tersebar di media sosial seperti yang sekarang terjadi, saya live di Facebook saya, tersebar sudah di media sosial, ambil, ya, tidak mengapa. Tetapi saya punya syarat, jangan digandengkan dengan konten perempuan, walaupun hanya bayangannya, walaupun hanya siluetnya. Ya, yang kedua, jangan dimasukkan konten musik dan nyanyian. Ya, yang ketiga, lebih baik tidak digunakan untuk komersil. Nah, ini syarat saya. Kemudian yang keempat, jangan sampai digunakan untuk mengadu domba. Ini banyak nih manusia seperti ini zaman sekarang. Ya. Kajian kami kalau penutupan suka pada bernyanyi selamat datang Ramadan dan makan-makan. Apakah dibolehkan? Tidak boleh. Bernyanyi haram. Apakah kalau sudah bangun sahur pasti untuk puasa? Maka jawabannya iya. Semestinya begitu. Maksud beliau ini apakah itu sudah termasuk niat begitu? Maka jawabannya tidak, sudah termasuk niat meskipun tidak melafadzkan niat, dan memang tidak ada lafadz niat karena niat pekerjaan hati. Untuk kasus orang yang mengidap penyakit anxiety disorder, bukan ke fisik, cenderung lebih ke jiwa. Setiap hari dia harus minum obat 3-4 kali sehari. Jadi nanti di bulan Ramadan kemungkinan tidak bisa berpuasa. Pertanyaannya, apakah fidyah dibayar langsung pada bulan Ramadan? Hitungannya setiap hari bayar atau bagaimana? Maka jawabannya ini dilihat apakah penyakit ini dia akut atau kronis. Akut itu maksudnya penyakit datang dan diharap kesembuhannya pada waktu yang ditentukan. Penyakitnya tidak terlalu serius. Ada yang penyakitnya kronis, terus menerus dan sulit diharapkan kesembuhannya. Kalau penyakitnya jenis akut maka hanya wajib mengqadha ketika dia sudah sehat. Kalau penyakitnya jenis kronis maka dia wajib membayar fidyah. Fidyahnya bagaimana? Apakah per hari itu di dalam bulan Ramadan atau dikumpulkan di akhir bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Terserah, tidak ada batasan akan hal itu. Allahu a'lam. Ada undangan arisan bulanan di komplek dengan bunyi sebagai berikut. Insya Allah arisan kali ini akan dibarengi dengan acara silaturahim, bermaaf-maafan menuju bulan Ramadan. Ini ada aja ya, subhanallah. Orang pelaku bid'ah itu pantas cocok, mungkin kayaknya dia itu menghayal sebuah bangunan. Cocok jadi arsitektur dia itu. Kenapa? Karena ya, dia menghayalkan ibadah. Ya, ini belum ada contohnya. Maaf-maafan sebelum bulan Ramadan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tidak setuju dengan pendapat seorang ustadz yang mengatakan tidak mengapa maaf-maafan. Lihat sekarang bagaimana variasinya, ada inovasinya. Ya, nggak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan haram menghadiri acara tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana menurut Ustaz tentang pemilu? Apakah Ustaz ikut pemilu? Mohon maaf keluar topik. Dari tadi mulut saya berbuih-buih sudah. Jangan menggoyahkan pohon yang kokoh.
Jika niat adalah perkara hati, apakah ada lafal khusus? Tidak, dia cuma diletakkan di dalam hati. Ya, tidak ada lafal khusus. Jika suami kita tidak sholat, apakah pernikahan kami tidak sah? Maka jawabannya, tidak pantas seorang perempuan bersuamikan tidak sholat. Tetapi ketika suami Anda tidak sholat, maka ajaklah, kemudian tolonglah dia agar dia sholat. Ajaklah, tolonglah dia agar dia sholat. Nah, tidak pantas seorang perempuan muslimah yang sholat di bawah kepemimpinan laki-laki yang tidak sholat. Nggak pantas. Tapi ajaklah dia untuk mengerjakan sholat. Ajak untuk bertobat kepada Allah. Kalau terfikir nanti sore ingin buka dengan makanan tertentu, apa ini? Oh, kalau seandainya seseorang terfikir, oh nanti sore saya mau makan ini ketika berbuka, apakah batal puasanya? Karena kita katakan tadi salah satu pembatal puasa apa? Berniat berbuka. Maka tergantung niatnya orang tersebut. Kalau niatnya untuk sore berarti tidak batal, karena memang waktu berbuka. Tapi kalau niatnya kayaknya siang ini enak nih es. Tergantung niat pada saat itu ya. Allahu a'lam. Enggak usah dilipat-lipat kayak surat wasiat jadinya. Apa nih? Dulu sebelum dapat hidayah, belum menyalurkan hak-hak Allah seperti sholat, puasa dan lain-lain. Apakah harus bayar puasa dan sholat? Bayar puasanya bagaimana? Apakah cukup tobat saja? Maka jawabannya, apabila orang tidak berpuasa, tidak sholat dulu dengan sengaja tanpa alasan syar'i, maka tidak ada penebusnya. Kafaratnya tidak ada denda, tidak ada qadha juga, denda nggak ada, qadha nggak ada. Yang wajib dia lakukan adalah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Begitu juga puasa. Apabila dia tidak berpuasa padahal dia muslim, baligh, muqim, mampu, kemudian berakal, terlepas dari halangan-halangan puasa seperti haid dan nifas, maka kemudian dia tidak berpuasa dengan sengaja, maka dia berdosa. Kemudian tidak ada denda, kafarat, tidak ada qadha juga. Ya, tidak ada denda, tidak ada kafarat. Paham ini para ikhwah? Kenapa? Karena sholat dan puasa mempunyai waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah. Apabila ibadah itu dikerjakan di luar waktu, maka itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Maka yang wajib dia adalah bertobat, terutama yang tidak berpuasa, bertobatlah. Kenapa demikian? Karena Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan, "Indal mu'minina muqarrarun." Menurut orang-orang beriman telah benar-benar ditetapkan, anna man taraka siyama ramadhana 'amdan fahuwa syarrun minaz zani wa mudminil khamr. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, dia lebih buruk daripada pezina dan lebih buruk daripada kecanduan minuman keras. Wa yashukkuna fi islamihim, dan para ulama menyaksikan keislamannya. Lihat bahayanya itu. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan para ulama menganggap mereka adalah seorang yang zindiq, pelaku munafik akbar, zindiq, dan juga ateis. Lihat bahayanya yang tidak puasa Ramadan. Dilihat dari perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Terakhir para ikhwah, apakah boleh membaca atau tilawah Quran saat ceramah sebelum tarawih jika yang memberikan ceramah bukan dai sunnah?
Maka jawabannya para ikhwah, semestinya ente cari masjid yang penceramahnya adalah ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa batas keluar masjid sehingga harus sholat tahiyatul masjid lagi? Seperti jika harus berwudu di tempat wudu yang beda gedung dengan masjid. Seperti ini mungkin, maka jawabannya ya di dalam tempat wudu kita ini di Masjid Ar-Rahmat ini itu bukan masjid lagi. Kenapa? Karena di situ ada kamar mandi dan kamar mandi bukan dari masjid. Maka siapa yang masuk situ kemudian dia berwudu kembali lagi, maka hendaknya dia salat tahiyatul masjid. Paham ya para ikhwah? Adapun mungkin ke halaman di bawah, halaman di bawah itu masih bagian masjid. Makanya tidak diperbolehkan untuk berjualan di dalam pagar tersebut. Ya, wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah, mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan ini. Dan saya berpesan 2 pesan. Yang pertama, ingat bulan Ramadan cuma 29 atau 30 hari. Tidak lebih, dan apabila sudah hari pertama lewat tidak akan pernah bisa kembali walau Anda bayar dengan emas dan perak. Yang kedua, puncak keberkahan bulan Ramadan di akhirnya, bukan di awalnya. Jadi jangan tertipu Masjid Ar-Rahmat malam pertama penuh sampai ke jalan-jalan mungkin. Tapi yang paling utama adalah akhirnya. 10 hari akhir bulan Ramadan Anda di mana? Anda ngapain terutama malam hari? Ya, terutama yang mempunyai pekerjaan yang pekerjaannya itu dia mengatur dirinya sendiri. Pekerjaannya itu dia mengatur dirinya sendiri. Seperti berdagang, berusaha, dia ngatur, bukan pegawai yang tetap dari jam 8 sampai jam 4, bukan. Maka 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah liburlah. Siapkan diri Anda untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang jualan baju libur 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jualan kue libur 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ustadz, itu lagi rame-ramenya Ustadz. Di situ ujiannya. Saya tidak tahu, pokoknya libur. Ya. Di situ ujiannya. Mau dapat Lailatul Qadar atau tidak? Nih, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Ammar TV. Sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sodako ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Ammar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan. Ammar TV.